dan menginjakkan kaki pertama itu di Tokodai. Mungkin bagi yang pernah dengan presentasi saya, di situ saya kasih warna merah karena saya awalnya setelah selesai belajar bahasa Jepang itu pengennya masuk ke lab di Tokodai. Pengen masuk lab di Tokodai, namun sayangnya tidak lulus ujian. Jadi cukup malu ya, saya termasuk lulusan terbaik di ITB tidak lulus ujian di sini gitu. Terus apa hikmah dari ini semua? Kemudian saya pindah ke NAIS, ke Nara. Di sana ujiannya simpel ya, tidak seperti di sini. Karena di sini harus ujian seperti orang Jepang ya, karena tidak biasa membusukkan ya gitu. Ya apa kata saya harus seperti orang Jepang. Jadi mungkin karena pengalamannya juga kurang, jadi tidak lulus. 2 kali tidak lulus, akhirnya saya ke NAIS. Dan ketika di NAIS, saya baru mengetahui ternyata lab yang akan saya masuki ternyata tutup karena tidak ada mahasiswa dan bangkrut lah labnya. Jadi ketika tahun itu, mungkin ini hikmah dari semua ini ya, bahwa ketika teman-teman gagal sesuatu itu bukan berarti teman-teman gagal meraih kebaikan, justru akan mendapatkan kebaikan di tempat yang lain atau di jalan yang lain. Kemudian saya menyelesaikan master di NAIS 1,5 tahun saja, kemudian lanjut doktor sampai tahun 2008, bekerja sebagai asisten profesor 1 tahun aslinya di NAIS, tapi kemudian diterima di JAIS ya, dan diminta segera pindah. Jadi akhirnya saya bekerja 6 bulan saja di NAIS, kemudian juga pindah ke JAIS sampai sekarang. Nah, sebenarnya tahun ini itu saya mulai pindah karena harus mulai nyari tempat baru ya, mulai dari associate dan paling lambat mungkin tahun depan. Mudah-mudahan ya, doanya itu. Terus nah, gambar yang di tengah itu salah satu dari teknik kami yang menjadi internasional standar ya, di ITU ya, International Telecommunication Union Standard, di 2 dokumen di ITU. Ketika ini muncul itu tahun 2010, jadi kami sampai ini tahun 2005 dan menjadi standar internasional tahun 2009 akhir. Ketika awal tahun 2010 mendapat informasi ya, jadi senang sekali. Terus next, nah ini keluarga ya, jadi tak aku pribadi, kemudian tak keluarga. Saya punya 4 orang anak ya, yang saya bawa adalah anak yang terakhir, Aidin. Jadi dia lahir tahun 2015. Kalau dulu anak saya 1, 2, dan 3 umurnya memenuhi deret aritmatika. Cuma deretnya sekarang mulai rusak karena ada yang anak keempat ini. Ya, jadi demikian kalau kisah tentang keluarga. Next. Nah, ini saya karena saya melihat pengajian hari ini itu pengajian yang luar biasa. Ini sebuah acara luar biasa yang saya berharap dilaksanakan lagi tahun depan, bulan depan ya. Jadi kata seorang profesor dari Princeton University, dia bilang sebenarnya ketakutan dan perhatian kami yang berlebihan kepada bangsa Arab bukan karena kekayaan alam atau minyak yang melimpah, akan tetapi karena Islamnya. Kami wajib berupaya sekuat tenaga untuk merintangi bersatunya bangsa Arab. Bersatu dan kuatnya bangsa itu berarti bersatu dan kuatnya Islam di seluruh dunia, yang berarti kejayaan dan kebangkitan Islam akan segera tumbuh. Nah, ini adalah hasil riset dia, karena dia itu seorang profesor yang ahli tentang Timur Tengah. Dia ahli tentang Timur Tengah dan dia berkesimpulan seperti itu. Maka bagi kita yang kita berdakwah baik di Indonesia atau di Jepang, maka kita akan atau kita harus bersabar atau kita harus tetap istiqomah seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kalau kita dalam berdakwah kita menemukan kesulitan, kita menemukan kerintangan,
kita menemukan kegagalan. Karena selain kegagalan itu sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan itu juga bisa karena musuh-musuh Islam. Karena musuh-musuh Islam. Maka dengan adanya hasil riset seperti ini, hasil riset seperti ini yang kemudian disimpulkan oleh dia seperti ini, maka saya ingin pengajian di tiap university, di tiap lokal itu selalu ada. Itu selalu ada karena mereka sudah berhasil melakukan penelitian yang kemudian kalau masalah teknologi mungkin dia bisa kuasai, masalah ekonomi dia kuasai, semuanya dia bisa kuasai. Kecuali adalah masalah pembinaan akhlak. Dia mulai menyadari bahwa pembinaan itu sangat penting. Pembinaan manusia itu, pembinaan SDM sangat penting, maka dia harus menerapkan pembinaan. Dan pengajian teman-teman semua di sini adalah bagian dari akar kekuatan manusia. Kita sadar akan hasil ini. Next. Nah, kira-kira apa yang muncul dari gambar ini ya? Dalam pikiran kalian, apakah kalau makan maka otak kita pintar? Sebenarnya mungkin itu juga boleh lah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini ya, bahwa banyak dari mahasiswa atau bahkan bukan mahasiswa, manusia secara umum itu tidak sadar bahwa kita itu ya, sebaiknya paling ideal itu harus menjadi orang seperti A. A itu seperti ini ya. Jadi kalau katakanlah yang hijau ini adalah usaha kita, kemudian yang putih itu adalah usaha yang kita tidak mampu. Jadi di dalam kehidupan kita harus melakukan usaha semaksimal mungkin. Kemudian di dalam doa kita berdoa agar Allah melakukan semaksimal mungkin yang kita tidak bisa usahakan. Contohnya apa? Contohnya makanan. Makanan usaha kita adalah memakan, mengunyah, kemudian menelan. Setelah itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi di dalam badan kita. Kalau kita harus ngatur, wah jam sekian harus kita geser ke kanan agar masuk ke usus ini. Gak mampu kita. Kita tidak mampu seperti itu. Jadi bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam seluruh rentang kehidupan. Dalam seluruh rentang kehidupan. Nah, sayangnya banyak mahasiswa atau banyak orang yang menganggap B itu apa? Pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat kecil. Jadi semuanya itu ya hasil usaha saya. Jadi yang keterlaluan, kalau B keterlaluan, kalau C juga keterlaluan. Kalau C nggak usah belajar, nggak usah nulis paper, nggak nulis jurnal, Allah menentukan. Jadi kita jangan menjadi B, juga jangan menjadi C. Kita harus memaksimalkan apa yang kita bisa usahakan, menulis jurnal sebaik mungkin, sebanyak mungkin, kemudian se-high quality mungkin. Kemudian setelah kita submit ya, itu adalah masuk ke bagian yang putih. Kalau tadi Mas Aziz untung ya dapat editor yang temannya sensei gitu. Kalau kita udah submit paper itu kita udah masuk ke area yang putih. Kita tidak tahu editor siapa yang dipilih. Kita tidak tahu reviewer siapa yang dipilih. Mirip dengan kalau makan sudah kita telan, kita nggak tahu masuk di mana dia. Mirip seperti itu. Jadi yang kita bisa usahakan hari ini ya. Hari ini kita belajar mengarsir yang hijau. Dan kalau kita dalam doa kita, dalam ibadah kita berharap Allah mengisi yang putih. Jadi itu filosofi di gambar ini. Next. Nah, ini ya. Ini sebenarnya teori yang saya ambil dari entropi. Karena saya menemukan tidak hanya di Jepang ya. Di Indonesia dulu juga banyak, misalkan orang kita ajak pengajian nggak mau. Di Jepang saya menemukan orang diajak pengajian
Sabtu Minggu aja dia ikut ke lab. Sabtu nggak bisa Pak Khairul, saya ke lab. Minggu juga ke lab. Kemudian wah, hidupnya dari Senin sampai Senin lagi gitu terus. Terus apa? Gimana ya menyadarkan teman-teman yang seperti itu gitu. Kemudian saya ambil entropi. Jadi kalau di dalam komunikasi informasi itu sebenarnya apa? Atau kalau misalkan kalau ditanya informasikan kepada saya, itu sebenarnya mengirim apa? Atau beritakan kepada saya. Kalau tadi yang ayat yang saya baca adalah untuk orang-orang yang istiqomah, ya, maka malaikat akan mendatanginya, kemudian mengatakan jangan takut, kemudian jangan bersedih, dan dia mengabarkan tentang jannah, itu menberitakan, mengabarkan wa abasyirul jannah. Nah, kalau di dalam pemahaman kita yang disebut informasi itu adalah ketidakpastian. Semakin besar suatu informasi dikandung oleh suatu sinyal, maka semakin banyak ketidakpastian di situ. Misalnya begini, ada seorang pembawa berita pagi-pagi, ya, saudara-saudara, besok matahari akan terbit dari sebelah timur. Itu kan tidak perlu diberitakan karena probabilitas matahari terbit dari timur itu sangat tinggi. Jadi kalau misalkan yang perlu diberitakan adalah apakah akan terjadi taifun, karena kan dia probabilitas dan terjadi dan tidak terjadi hampir sama. Jadi nilai tertinggi itu di yang setengah nantinya. Nah itu juga ternyata nyambung dengan kehidupan kita. Misalkan ini Mr. A, ya. Mr. A itu dia hidupnya ya untuk keperluan pribadinya sama lab aja atau kerja aja. Jadi kalau pagi, kalau siang dia kerja, kemudian kalau malam pulang ke rumah, terus pagi begitu lagi, besok pagi begitu lagi, besok pagi begitu lagi. Dia nggak pernah bergaul dengan BPI, nggak pernah bergaul dengan pengajian. Akhirnya apa? Entropi, ya, hidupnya hanya 0,81 bit. Ya. Nah, kalau misalkan dia menikah, dia punya keluarga, dia harus mengurus keluarga, mengurus anaknya, dan dia mengalokasikan waktu seperti itu menjadi 1,41 bit. Makanya bersyukurlah orang-orang yang mau menikah. Kehidupan informasi kehidupannya naik. Informasi kehidupannya naik. Yang belum menikah segera ya. Yang belum menikah segera akan naik dari 0,81 menjadi 1,41 bit. Terus orang yang ketiga, terus dia mau berorganisasi, mau ikut pengajian, mau ikut KMI, mau ikut PPI misalnya, naik dari 1,69, naik lagi. Makanya untuk teman-teman saya yang tadi Senin sampai Senin lagi itu nggak mau pengajian itu rugi, karena dia kalau misalkan dia berkeluarga hanya 1,4, kalau dia masih single 0,8. Nah, bagaimana kalau tidak seimbang? Tidak seimbang misalkan yang D, ya. D dia nggak terlalu ngurus dirinya, misalkan jarang mandi. Ada bisa punya mahasiswa, ya, dari negeri tirai bambu. Jadi dia jarang mandi, sampai kalau pas mau bimbingan sama saya itu saya suruh mandi dulu. Atau kalau misalkan pas buru-buru, minimal cuci tangan dulu. Itu cuci tangan bisa mengurangi bau 50%. Nah itu kalau misalkan ada seperti itu, ya, karena ada orang jarang mandi, jarang apa, terus kemudian keluarganya nggak pernah diurus, itu turun juga. Walaupun dia aktif di mana-mana. Makanya benar sekali Rasulullah SAW sampaikan bahwa kita harus wazan, kita harus seimbang antara kita tidur, kemudian keluarga, kemudian organisasi, kemudian kerja kita seimbangkan semua. Dan itu nilainya tertinggi. Nilai tertinggi itu nanti 2 bit. 2 bit kalau katakan ada 4 state. Ada 4 state kehidupan misalnya. Kalau misalkan gimana Pak kalau nambah lagi? Ya nanti entropinya nambah lagi.
Kalau ada 8 state kan jadi 3 bit. 8 state kemudian sama semua. Dia bisa bagus sekali mengalokasikan waktunya, maka dia bisa mencapai 3 bit. Oke, next. Nah, sekarang mulai masuk ke inti. Nah, tadi mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua bagaimana kita bisa optimal dalam hidup kita, optimal waktu kita, optimal studi kita, optimal keluarga kita. Sekarang agak teknikal tentang proyek. Karena saya suka suka pepatah. Saya dulu kalau sekolah bahasa Indonesia saya 100. Jadi kalau saya membaca sastra itu senang sekali. Makanya saya selalu senang kalau ada pepatah seperti ini. Guntur di langit tidak segera menurunkan hujan, sementara air terbanyak telah boros terpakai. Apa ini? Ceritanya tentang kehausan. Apa ya? Maksud saya itu begini. Saya mau menghubungkan dia dengan budget. Mengapa kita harus punya proyek? Ada yang bilang bahwa seseorang ilmuwan itu baru disebut ilmuwan mumpuni ketika dia punya ide yang bagus, punya teknik yang bagus, dan dia juga punya budget yang bagus. Punya budget yang bagus. Kalau ilmuwan zaman dulu ya, atau jangankan ilmuwan muslim yang maksudnya secara general aja, itu biasanya melakukan penelitian itu para pangeran. Karena apa? Dia punya budget yang banyak di istana. Dia punya budget yang banyak di istana. Nah, kita kalau tidak bisa seperti pangeran, yang minimal kita harus cari proyek. Nah, di Orde Lama, ini amanat Presiden Soekarno ya, tahun 62, sesudah Irian Barat masuk ke wilayah Republik, kita akan memberikan budget seada-adanya kepada riset dan ilmu pengetahuan. Tahun 62, kemudian anggaran ITEK tahun 69 5,2% dari APBN. Kemudian Orde Baru, melimpahnya dolar, berkah minyak bumi tidak diinvestasikan pada pembangunan SDM dan sarana ITEK. Jadi kalau kita lihat budgetnya ya, itu langsung turun dari 5,2 menjadi 1/10-nya ya, jadi 0,56%, 2008 0,07%. 2010 0,8% dan 2014 0,09%. Ada yang bilang 0,07%. Jadi dengan kondisi budget yang seperti itu, kita mau tidak mau harus bagus ya dalam mendapatkan budget penelitian. Ini motivasi punya proyek secara internal. Eksternal, next. Nah, eksternalnya seperti ini ya. Jadi KPI atau Key Performance Indicator untuk research. Ini saya tulis misalnya ada 3 ya. Yang pertama jumlah paper ya. Jumlah paper itu bermanfaat untuk menarik mahasiswa misalnya untuk promosi kita ya, naik jabatan. Kemudian jumlah citation ya, itu juga bagus untuk promosi kita atau juga untuk external profile, maksudnya untuk kita dikenal di dunia luar, atau juga bermanfaat untuk dakwah ya. Kalau saya inginnya sih kalau teman-teman mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi ya, banyak menulis paper itu, saya pengennya sih tujuannya untuk dakwah ya. Untuk tadi Mas Adis menulis ya ikhlas tadi ya, yang paling atas adalah takwa. Jadi saya pengennya teman-teman melakukan semua dalam ikhlas ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau teman-teman research itu tidak riset ngecek-ngecek. Kalau teman-teman baca paper bukan karena disuruh sin-sinnya. Kalau teman-teman menurunkan suatu rumus itu benar-benar karena ingin menemukan sesuatu. Karena tujuan kita tidak main-main. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang kalau misalkan kita bagus, kita performa kita bagus, mudah kita berdakwah. Apalagi berdakwah ke orang Jepang yang dia lebih bagus daripada kita, ekonominya bagus, teknologinya bagus. Dengan cara apa lagi kita berdakwah kepada mereka kalau kita sendiri tidak memperbaiki diri kita? Jangan sampai ya, itu ada yang saya mendengar kabar ya, bahwa seorang mahasiswa tidak lulus doktornya atau tidak dapat acceptance jurnalnya
Dibilang seriusnya karena sholat 5 kali. Karena kamu menyentuhkan kepalamu ke tanah 5 kali sehari, maka tuntunan kamu nggak bisa diterima. Jangan sampai ada ide seperti itu ya di negara Jepang ini. Jadi kita harus tunjukkan kita itu umat terbaik. Kita itu harus lebih baik daripada mereka. Kalau mereka, saya bilang, kenapa tidak masuk Islam? Dia bilang katanya, ekonomi kami bagus, teknologi kami bagus, negara kami lebih bagus daripada orang-orang Islam. Apakah kami harus beragama Islam? Jadi tantangan kita lebih besar lagi. Nah, balik lagi ya, kebaca lagi ya. Nah, KPI yang ketiga itu adalah budget. Jadi teman-teman kalau punya project di JAIS itu ada seorang asisten profesor. Sayangnya dia tidak punya project, kemudian publikasinya juga tidak banyak. Dia orang Jepang. Dia hanya 2 tahun dari asisten profesor, kemudian tahun ketiga hilang. Saya nanya, kemana? Dia katanya dikeluarkan oleh JAIS karena tidak produktif, tidak punya project, tidak menarik lah dari seorang asisten profesor. Kemudian dia pindah ke Kyushu, pindah ke tidak ke universitas lagi, maksudnya ke Koseng kalau tidak salah, pindah ke Koseng. Karena ya itu, jadi budget atau teman-teman kalau misalkan nanti sudah naik level ya. Ini yang sudah S3 boleh tahu berapa? Tidak banyak ya. Yang sudah S3, sudah lulus S3. Sudah lulus S3. Jadi ya ini kalau misalkan belum bisa diaplikasikan sekarang, minimal teman-teman punya mimpi untuk punya proyek sendiri, karena itu menunjukkan harga diri kita juga. Kemudian ya itu bermanfaat untuk promosi juga, atau bermanfaat untuk attract student juga. Kalau teori saya adalah pendidikan laboratori, ide yang bagus melahirkan proyek yang bagus, menarik mahasiswa yang banyak. Karena kalau riset kita bagus, proyek kita banyak, menarik mahasiswa yang banyak, melahirkan ide lagi, sama teknologi yang bagus lagi, melahirkan uang lagi, melahirkan mahasiswa yang banyak lagi, seperti itu. Jadi kita tuh kalau bisa seperti itu, insya Allah kita akan termasuk dalam perputaran kebaikan, Jadi antara riset inovasi sama uang sama budget ya, nyambung, kemudian ke mahasiswa nyambung. Next. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Aziz juga ya tentang proyek di Jepang ya. Jadi yang saya tulis di sini adalah yang saya lakukan semua. Jadi ada juga yang bukan dari ini ya, ada juga yang tadi sudah sampaikan Mas Aziz, ada Nedo gitu. Nah ini saya melakukan, saya mendapat proyek Kibang Kenkyu C sama Kibang Kenkyu B. B itu sebenarnya waktu saya apply B itu ditantang oleh sensei saya. Katanya kalau saya bisa bisa dapat proyek Kibang B, itu saya selevel dengan para profesor. Terus saya kan bisa nggak ya? Terus kemudian saya kontak ke Jose Kakari yang mengurusi international project, termasuk internal ya, termasuk negara Jepang. Ada nggak selama sejarah di JAIS seorang master profesor yang apply Kibang B? Saya bilang tidak ada. Wah, dia tidak ada, jangan saya nggak gagal juga. Terus kemudian saya beranikan diri dan nulis project terbaik yang saya bisa, nggak ada error, nggak ada typo di situ sedikit pun. Ternyata diterima. Wah, saya senang sekali. Berarti saya sudah bisa menjawab ke dia bahwa ini lihat saya sudah melaksanakan challenging dari kamu. Jadi waktu diumumkan oleh JSPS itu saya satu-satunya asisten profesor yang dapat Kibang B, yang lain profesor semua. Jadi ya, ada kebanggaan sendiri ya, maksudnya bukan muncul masing-masing. Ada kebanggaan sendiri bahwa ketika challenge itu sudah kita
lewati, maka makin semangat kita melakukan riset. Kemudian untuk industri, kita juga melakukan penelitian bersama dengan Hitachi, Toshiba, Chubu Electric, dan Hitachi Wireless. Untuk yang industri semuanya bahasa Jepang. Jadi proyek kita bahasa Jepang, makanya bagus juga ya kalau teman-teman belajar bahasa Jepang. Dan bahasa Jepang teknikal itu beda dengan bahasa Jepang sehari-hari. Dan untuk yang JSPS itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang. Nanti detailnya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian yang internasional itu saya sekarang melakukan 2 proyek internasional, semuanya di Eropa. Semua di Eropa. Mengapa saya pilih Eropa? Karena bagi saya lebih biasa sih kalau ke Eropa. Yang pertama cost action. Jadi untuk cost action saya mulai tahun 2012 ya, berakhir tahun ini. Jadi output dari cost project ini nanti mereka akan membuat sebuah buku standar setebal begini biasanya. Dan itu adalah hasil penelitian kita dari seluruh dunia. Jadi proyek dari cost ini yang meskipun di Eropa itu membernya ada di Amerika dan di Kanada. Kalau meeting pertemuan kita bertemu. Terus kemudian FP7 kita beri nama Rescue Project. Nah ini yang ngasih nama juga saya sebenarnya. Dan ini mulai tahun 2013 sampai tahun depan. Dari Min idenya ini juga dari jurnal saya tahun 2012. Kemudian waktu saya presentasikan di Eropa, orang-orang Eropa senang. Dan terakhir review untuk 1,5 tahun itu baru Jumat kemarin ya. Itu mereka senang sekali dengan pencapaian ini karena sesuai dengan target mereka di dalam komunikasi masa depan itu harus achieve 10 kali dari yang ada. Dan di antara member project itu ya, hanya teknik saya yang bisa achieve 10 kali. Waktu saya sampaikan di meeting, kita setiap 2 minggu sekali ada meeting. Saya sebenarnya berharap ada dari partner lain, di sini ada 9 partner yang juga propose teknik lain yang achieve 10 kali. Jadi bukan teknik saya aja. Terus komentar dari leadernya adalah Anwar, only your technique currently available. We don't even another technique. Ketika dipresentasikan di Eropa, reviewer dari EU Commission dia senang sekali. Jadi saya sekarang senang juga ya. Kita orang Indonesia di Jepang. Terus untuk yang berikutnya bilateral project ini saya belum pernah coba ya. Untuk bilateral project mungkin bisa Jepang sama Indonesia ya. Ketika saya periksa lebih dalam itu kalau Indonesia harus apply-nya ke Dikti. Kemudian nanti Dikti sama JSPS itu dia komunikasi. Jadi mungkin untuk yang sudah pulang ke Indonesia itu bisa apply. Tadi Mas Aziz bilang kalau jaga networking tadi ya itu benar ya. Jadi untuk yang pulang ke Indonesia tetap jaga networking dengan sini. Jadi teman-teman walaupun pulang ke Indonesia bisa apply yang bilateral. Ini juga ada project untuk JSPS bilateral project. Next. Nah terkait dengan KKNGI ini bagi JAIS ya. Di JAIS itu setiap tahun semua staff itu di training untuk bisa lolos di proyek KKNGI. Karena proyek ini sangat prestisius bagi staff. Jadi kalau gampangannya gini, kalau seorang staff tidak punya proyek ini ya, dia dipertanyakan. Dia dipertanyakan. Jadi ini sangat kompetitif ya di Jepang dan untuk tahun 2014 mencapai 227,6 billion atau miliar 10 pangkat 9. Untuk tahun 2013 ya sekitar 98.000 aplikan ya, yang diterima hanya 26.000. Terus di dalam proyek ini ya yang ini yang perubahan ini yang saya sangat senang. Perubahan ini sangat senang karena dana budget yang misalkan tahun ini kita hemat dan idealisa itu nggak harus kita habiskan tahun ini, bisa kita pindah ke tahun berikutnya. Ini sangat senang saya dan perubahan ini. Sebelumnya itu nggak ada kayak gini. Kalau bulan Desember atau Januari kita bingung ngabisin, akhirnya dipakai untuk yang kurang bermanfaat. Misalnya ngadain workshop, ngadain seminar sendiri. Dengan ada seperti ini saya kira
bagus. Kalau misalkan diadop oleh Indonesia bagus juga kalau nanti pulangnya. Next. Nah seperti ini ya gambarnya ya, tahun 2013 ya, ini data 2013 berarti berjalan sampai 2014 Maret ya. 2015 mungkin belum masuk datanya, ini saya ambil dari JSPS ya. Jadi 93.800 diterima yang paling bawah yang itu diterima. Yang merah ini adalah yang lama plus yang baru karena multi year. Jadi di sini proyeknya ya, tebal proyeknya itu tidak seperti internasional. Kalau internasional itu 100 halaman. 100 halaman. Kalau ini mungkin sekitar 20 halaman. 22 halaman. Jadi lebih ringan sebenarnya, cuman karena lebih sedikit itu kadang-kadang lebih sulit menulis. Kadang-kadang kalau halamannya sedikit sulit menulis, karena kan kita mau menulisnya memikirkan yang paling penting kan, di antara yang kalimat yang lain yang harus kita tuliskan. Next. Nah, proyeknya itu ada seperti ini ya. Jadi yang tadi saya ditantang oleh sensei tadi yang termasuk yang hijau, yang scientific research B. Yang sana dan tertingginya itu kalau yang paling atas saya belum pernah apply. Yang saya pernah apply dan gagal itu yang S. Yang S yang sana. Nah, itu susah itu kolaborasinya harus mungkin harus kuat juga. Terus kemudian publikasi kita kalau nggak kuat nggak akan bisa lulus juga yang S. Tapi biasanya untuk yang staff baru itu apply yang warna biru yang sebelah kiri untuk yang apply yang sini. Dan karena saya ditantang oleh saya dulu langsung apply yang sana untuk yang tengah. Kalau yang warna merah saya belum pernah apply. Jadi ada jenis proyek seperti ini di Jepang. Dan bagi staff itu kita tidak mendapatkan gaji 1 yen pun dari proyek ini. Jadi yang untung itu mahasiswa. Karena kita diperbolehkan menggaji mahasiswa dalam proyek ini, tapi untuk staf tidak dapat 1 yen pun. Makanya kadang-kadang waktu saya nulis, gambarnya nulis ini sebenarnya manfaatnya apa yang bagi saya. Makanya disitu diperlukan keikhlasan. Terus lagi-lagi keikhlasan itu. Apakah kita tujuannya hanya pengen tenar, tujuannya itu hanya pengen dikenal orang, atau tujuannya lebih mulia daripada itu. Kalau saya tujuannya mungkin gini ya, saya pengen dengan proyek ini saya banyak merekrut orang Indonesia. Saya pengen banyak merekrut orang Islam, sehingga orang Islam banyak yang menjadi tokoh, banyak yang dikenal dunia insya Allah. Jadi walaupun nggak dapat uang sedikit pun ya, tidak masalah. Next. Nah, kapan harus apply? Biasanya ini di-apply sekitar bulan Agustus atau September. Kemudian nanti mulai di-review Oktober itu final sudah submitted. Kemudian mulai di-review itu Desember ya. Kemudian screeningnya seperti itu sampai akhirnya diumumkan kelulusan. Next. Nah, ini yang kebanyakan dilakukan oleh banyak mahasiswa dan juga mungkin staf dari Indonesia. Saya pernah mereview proyek dari Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Jepang maksudnya. Itu sangat banyak kesalahan. Dari kesalahan EYD-nya saya salah gitu, pada kesalahan. Kemudian typo banyak. Nah, untuk sebuah proyek Jepang yang untuk JSPS seperti ini harus perfect. Misalkan ya saya lupa menuliskan garis bawah di nama saya, itu juga langsung dibalikin proyek. Dokumen saya dibalikin. Kemudian salah menuliskan gelar. Gelar itu kan Hakase Kogaku. Itu juga salah. Yang benar adalah Hakase Kogakunya dikurung. Jadi kesalahan kecil-kecil kayak gini itu berpengaruh. Itu bisa membuat kita was-was setelah submit gitu. Nah, makanya tadi kalau kita udah submit tadi ya, kita udah masuk ke area yang baru putih tadi, itu sudah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah submit banyak doanya. Yang kita bisa maximize adalah sebelumnya. Dan usaha kita hari ini adalah memaksimalkan seperti itu. Usahakan untuk tidak ada typo sedikit pun.
Terus next, salah satu tips juga ya, adalah membuat paket-paket dari kerjaan kita ya, yang saya sebut sebagai work package. Di sini misalkan ini proyek saya berakhir tahun 2016 Maret tahun depan ya. Itu saya membagi ada 5 paket kerjaan ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian saya berkolaborasi dengan profesor lain. Dan kemudian saya kasih kerjaan dia, oh kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, berdasarkan kompetensi dari masing-masing. Kemudian harus ada outcome. Outcome-nya saya tulis akademia dan juga untuk industri. Kemudian habis itu ada siapa yang memonitor. Kan begini, misalkan teman-teman punya uang, kemudian teman-teman mau ngasih ke orang. Ada orang Mr. A sama Mr. B. Kemudian Mr. A ini nggak jelas yang memonitor siapa, yang mereview hasilnya siapa. Terus yang Mr. B-nya dia jelas, oh yang mereview saya orang Eropa. Kemudian ada yang investigate juga. Maka kita akan lebih yakin mengasih ke orang yang B. Karena mungkin teman-teman nggak ada waktu untuk mereview kan, nggak ada waktu untuk menjaga. Nanti kalau misalkan proyek itu gagal, tinggal hubungin aja mereka. Ini Anwar ini sukses nggak nih proyeknya? Terus next ya, konsorsium ya. Tadi konsorsium yang saya masukkan ke tiap work package tadi ya. Jadi usahakan untuk tidak bekerja sendiri. Usahakan untuk tidak bekerja sendiri, karena ya mungkin ada beberapa proyek yang baiknya sendiri ya. Cuman kalau saya lebih senang ke membuat konsorsium. Jadi itu membuat yakin kepada yang memberi proyek bahwa oh ini dia tidak bekerja sendiri, pasti ada yang mengawasi. Nah, saya buat konsorsium kecil-kecilan dengan NAIS. Jadi ini kawan saya yang jadi asisten profesor sekarang menjadi NAIS. Saya ajak kolaborasi untuk proyek saya ini, dan alhamdulillah diterima juga, dan dia senang juga gitu. Terus next, project management. Jadi di dalam proyek kita itu harus jelas manajemen proyeknya. Jadi untuk ini ya, saya membuat meeting setahun sekali ya. Tahun 2014 di CAIS, 2015 di NAIS, dan 2016 di CAIS kembali. Dan di sini saya undang yang tadi orang Eropa tadi. Saya kan punya 3 orang Eropa yang mengevaluasi proyek ini. Jadi ini saya report ke Mobuso bahwa mereka datang mengevaluasi, bahkan komentar mereka itu saya tuliskan. Komentar mereka saya tuliskan, oh ini komentar mereka, bahkan juga foto-fotonya. Ini saya lupa meng-capture website, saya bikin website khusus untuk proyek ini. Jadi setiap tahun ada reportnya, dan di dalam report ke JSPS, dengan reportnya kita buat bulan April, itu saya sertakan link dari websitenya, kemudian foto-fotonya, komentar mereka, kemudian link presenter siapa aja. Selain maksudnya publikasi yang kita bikin. Next. Nah, ini sangat penting ya. Ini itu membantu reviewer ketika dia mereview proyek kita. Jadi saya meminta endorsement letter dari project investigator. Maksudnya nanti salah dengan PI dari pemonitor ya, yang memonitor proyek kita ya. Jadi kan saya punya kenalan dari Norway sama dari Jerman. Saya minta dia membuat letter of endorsement yang dia tanda tangani. Pertama proyek saya kasih ke dia dulu. Silakan dibaca. Kalau kamu senang dengan proyek ini, saya minta endorsement letter. Kemudian dia ngasih, dan endorsement letter dia saya taruh di website. Dan itu saya tuliskan di dalam dokumen proyeknya. Bahwa ini juga sudah direview oleh kolega dari Eropa. Sehingga reviewer proyek JSPS dia, wah udah direview banyak orang masa saya ngecek atau apa. Jadi itu memperkuat acceptance dari proyek kita juga. Jadi membuat gak pilih juga pada reviewer di JSPS Jepang ini. Ini salah satu trik yang saya lakukan. Terus next. Oke, tadi di Jepang. Jadi sekarang udah masukin. Ini untuk proyek di Eropa. Ya. Jadi ini FP7
ya, yang salah satu dari teknik ini ya, direncanakan oleh salah satu partner di UK untuk dipropose menjadi salah satu teknik untuk 5G. Jadi mereka akan membawa ke forum di Eropa sana. Salah satu teknik dari sini akan dipropose untuk 5G, dan di sini ada partner kami. Jadi partner ini terdiri atas industri, kemudian universitas, sama industri besar ya. Thales ini adalah industri besar di Prancis ya. Kemudian 2 UK, kemudian 3 ini Oulu ya. Oulu itu Finland ya. Terus yang keempat JAIS, yang kelima Jerman ya. Yang keenam Polandia, yang ketujuh Poland tapi Fujitsu, kalau FIS Fujitsu Poland. Terus 8 ini Menau Jerman, yang ke-9 Ubitech ini UK. Jadi partner kita seperti ini, kita untuk mengconvince mereka itu saya buat presentasi cukup banyak waktu itu. Teknik apa aja bisa possible untuk dipakai. Akhirnya baru mereka yakin, akhirnya kita bikin proyek bersama. Tapi draftnya 100 halaman itu saya bikin. 100 halaman itu saya bikin, dan mereka baca, mereka koreksi, mereka revisi. Terus next. Nah, ketika dapat evaluasi ini sangat puas gitu. Coba ya teman-teman lihat ini ya, kriteria. Ini ada beberapa kriteria. Ini kriteria pertama yang saya tulis ya. Yang saya capture di sini, scientific or technological excellent. Ini mendapat 5. Pada 5 itu excellent, nggak ada nilai 6. Di sini maksimal 5, dan ini nilai dari scientific dan technological excellence-nya maksimum. Nah, ketika dapat ini senang sekali. Jadi ada kebanggaan sendiri ketika teknik yang kita usulkan itu diterima internasional. Next. Waktunya ini apa? 5 keyword aja. 5 keyword bagaimana kita termotivasi, bagaimana kita memiliki semangat yang tinggi untuk riset dan untuk selesai S2 atau S3 kita ya. Yang pertama adalah kita harus paham mengapa kadang ada orang yang lebih sukses daripada kita. Kalau tadi Mas Aziz bilang katanya ada yang papernya lebih banyak daripada kita ya. Sayangnya bukan seorang muslim tadi. Maka kita harus sadar mengapa kadang-kadang ada orang yang lebih sukses daripada kita. Apakah karena mereka bekerja lebih banyak? Apakah karena mereka punya waktu lebih banyak? Apakah karena mereka punya uang lebih banyak? Apakah karena mereka punya kesempatan lebih banyak? Atau apakah mereka punya kekuasaan atau energi yang lebih banyak? Maka dari jawaban itu bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah yang merah ini. Karena kita punya pikiran yang lebih besar. Karena kita punya berpikir lebih besar. Kalau seseorang yang berpikiran besar, maka ketika dia punya suatu rintangan, dia akan mencari jalan lain. Misalnya ya, Mas, ayo besok datang ke pengajian di street ya. Besok datang ke pengajian di street. Ternyata besoknya hujan rintik-rintik. Terus kemudian dia bilang, tuh kan nggak usah datang, hujan, enakan di kos-kosan atau enakan di kamar. Itu adalah orang yang tidak punya pikiran besar. Jadi kalau dia udah nggak punya pikiran besar, ketika ada rintangan dikit jadi kuat. Tapi kalau orang punya pikiran besar, hujan di titik, oh masih ada payung, hujan di titik, oh masih ada jas hujan. Sama dengan misalkan sampai paper 2 bulan lalu ya, 2 bulan berturut-turut mahasiswa saya di JAIS, papernya di reject. Kasihan juga ya, jadi ini sudah dokter 3 semua, papernya di reject. Alamat nggak bisa lulus tepat waktu. Saya nyampaikan juga bahwa sabar, tulis lagi, segera revisi lagi, submit lagi. Nah, untuk mahasiswa yang dia nggak punya pikiran besar, nulis jurnal, submit lagi itu adalah berat. Dia akan
sebenarnya ngapain sih harus begini? Kalau kita punya teknologi tinggal dibuat aja barangnya. Ya itu juga benar, cuman kalau misalkan orang lain bikin sebenarnya diklaim punya orang lain, kita nggak bisa. Nah kalau orang berpikiran besar, di reject sekali, no problem. Di reject 2 kali, no problem. Terus lagi berbagi lagi, terus lagi berbagi lagi. Kita mari lihat bedanya berpikiran besar dengan berpikiran sempit. Next. Ya, kalau orang berpikiran besar dia penuh harapan. Kemudian kalau bekerja dia selalu berusaha menambah pekerjaan atau bahkan membantu orang lain bekerja. Ketika berkompetisi dia selalu berkompetisi dengan orang-orang yang baik atau berkompetisi dengan yang terbaik. Kemudian kalau ada kesalahan dia memaafkan kesalahan-kesalahan kecil. Kalau punya mimpi, mimpinya tinggi, bukan mimpi yang rendah-rendah. Kemudian kalau berbicara, dia hanya berbicara hal-hal yang positif. Ini bedanya orang yang berpikiran besar dan yang tidak berpikiran besar. Ada seorang yang baru ikut kerja, kemudian dia ditempatkan di tempat lain yang ukuran office-nya itu tidak besar. Yang satu sama semua lah dari 5 orang ini. Yang seorang dia selalu mengeluh yang tadi berpikiran sempit, udah dikasih kayak gini makin turun prestasinya. Sedangkan yang orang kedua dia berpikiran besar, oh ini masih alhamdulillah, masih lumayan diberi office seperti ini, masih lumayan diterima kerja, masih lumayan bisa beri ini bagus. Akhirnya apa? Dengan semua medium yang sama, yang berpikiran besar ya yang lebih sukses. Nah karena medium kita di Jepang ya insya Allah sama ya, kesempatan kita sama, hari kita sama dari Senin sampai Ahad ya, sama, kemudian makanan kita juga sama. Maka kita tidak ada cara lain lagi selain berpikir besar. Ketika ada rintangan, kalau kita punya berpikir akan bisa diabaikan. Kita kembali lagi, next. Nah berikutnya adalah punya mimpi. Saya berharap adik-adik semua di sini ya, teman-teman semua di sini punya mimpi. Punya mimpi di bidang masing-masing. Punya mimpi menciptakan suatu teknologi masing-masing. Punya mimpi suatu saat dia menjadi ilmuwan terkenal di dunia yang fotonya setara dengan mereka. Ya, silakan dipikirkan di bidang masing-masing untuk bisa seperti ini. Saya yakin kalau teman-teman punya mimpi seperti ini, masuk lab, baca paper, nulis jurnal, nggak disuruh pun nulis sendiri. Jadi saya dia akan wah ini luar biasa ini. Dia dapat ilmu apa sih kok seperti ini jadinya. Yang mudah-mudahan setelah pengajar ini teman-teman semua punya mimpi besar di bidang masing-masing. Terus next. Ini ya tadi secretnya di sini. Tadi rumus entropi rumus yang pertama ini. Jadi secret di dalam kehidupan kita itu adalah balance. Usahakan untuk seimbang, tawazun, dimanapun ya. Jangan ekstrim di satu sisi. Jangan ekstrim di satu sisi. Jadi kalau misalkan ya seorang mahasiswa yang dia Senin sampai Senin lagi gelar, jurnalnya banyak, papernya banyak, lulus cepat itu biasa atau wajar. Tapi kalau dia selain papernya banyak, kemudian dakwahnya bagus, ibadahnya bagus,